Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Sembah kasih-Mu Bapa. Mari Bu yang terkasih sembah Dia. Kami bersyukur Bapa. Hanya Engkau yang layak kami puji sembah tinggikan. Kau pimpin kami, haleluya. Ya Yesus, junjungan kami maha besar, maha tinggi, maha kudus. Haleluya. Bapa, kami hidup karena anugerah-Mu, karena cinta setia-Mu Tuhan. Lawat kami, haleluya. Roh Kudus, terpuji termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian, aku hidup karena anugerah Yesus. Haleluya. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku mengerti, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus tetap erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Karena Tuhan,
kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku menjaga hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, jaga erat tanganku, tak dapat hidup keluar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan alasan kami hidup sebab Engkau hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersuka di hadapan-Mu bersama-sama dengan saudara kami yang masing-masing ada di rumah. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur pada sore hari ini. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Kita pujian, nyanyikan nyanyian baru. Haleluya. Yang dari Tuhan, dapat terbukti kasih setianya. Yang semua yang bernafas memujikan, sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Yang baru hati Tuhan, haleluya. Yang tak terbukti kasih setianya. Yang semua yang bernafas memujikan, sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-sorak, mari bersorak-sorakkan semua umat pilihan, besarkan atukan namanya di seluruh bumi.
kasihkanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Bersorak-sorai, semua umat beriman berserta agunkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Sekali lagi bersorak, mari bersorak-sorai, semua umat beriman berserta agunkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Atas sukacita ibu-ibu yang terkasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Reni Saragi. Kami memilih-Mu Tuhan, sebab Engkau telah memilih kami lebih dahulu Bapa untuk keselamatan. Haleluya, haleluya. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenalkan hidupmu dalamku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenalkan hidupmu dalam setiap jalanku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahnya. Lelah ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingin lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang.
langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingin lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indah-indah, indahnya gemerlap dan kemegahannya. Rela aku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingin lagi. Ini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Kita serahkan hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu di sore hari ini Tuhan, di mana kami kembali mengadakan ibadah waski yang selama ini Tuhan, kami sudah lama tidak berjumpa. Tapi pada sore hari ini dengan berkat-Mu, dengan kasih-Mu, Engkau pertemukan kami kembali ibu-ibu waski di SKI Perdatam ini Tuhan, walaupun kami lewat Zoom ini ya Bapa. Mari Bapa di surga, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, untuk memberkati kami semuanya, untuk melawat kami Tuhan, sehingga kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi kami, kiranya Tuhan yang mengurapi kebenaran firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini akan terus menguatkan kami, meneguhkan hati kami, sehingga kami terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu semuanya. Coba dilambaikan tangannya. Ya. Apa kabar semuanya? Coba diginiin. Sehat? Puji Tuhan. Para ibu-ibu, di mana kita sudah hampir setahun tidak mengadakan ibadah waski oleh karena kondisi situasi COVID yang kita tahu saat ini, sehingga kita tidak bisa mengadakan ibadah waski. Tapi bersyukur kalau hari ini kita akan mulai ibadah kita, tepatnya ya Bu ya, setahun sudah ya, setahun ya.
Ya, karena sehingga saya juga terakhir kita ibadah itu di bulan 2 seperti ini. Nah, jadi terakhir kita setahun kita sudah tidak ibadah waski. Jadi saya juga minta maaf. Mungkin ini agak saya ini lagi di mall. Karena tadi ada pertemuan dengan dosen saya. Jadi saya nggak keburu pulang. Ibu-ibu. Jadi takut tadi kalau saya pulang kan nggak keburu nyampe di rumah. Tapi ibu dengar suara saya? Jelas suara saya? Jelas ibu-ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya ibu-ibu ya. Jadi kita terus berdoa supaya ibadah waski ini tetap berjalan ya. Walaupun mungkin kita hanya lewat Zoom. Ya semoga lah kondisi ini akan cepat berlalu. Sehingga kita bisa kembali nanti berjumpa dalam ibadah waski seperti yang dulu. Kita bisa bertatap muka, kita bisa bersalaman, kita bisa berpelukan, kita bisa berangkulan. Sangat bahagia ya ibu-ibu ya, seperti itu ya. Tapi sekarang kita hanya lihat wajah saja. Ya kan kita nggak bisa berpelukan, kita nggak bisa cepot-cepot ke sini. Hanya lihat wajah saya saja ibu-ibu ya. Ya kan? Kalau dulu kita kan ada senam, ada juga ini pokoknya kita senang sekali ya. Tapi saat ini ya walaupun seperti ini tapi tidak akan mengurangi sukacita kita, tidak akan mengurangi rasa bahagia kita. Amin ibu-ibu. Amin. Ya puji Tuhan. Jadi biarlah kiranya firman Tuhan sore hari ini untuk terus menguatkan kita, meneguhkan hati kita untuk kita tetap setia di dalam Tuhan. Adapun firman Tuhan buat kita sore hari ini yang saya ambil temanya adalah hidupku bukan aku lagi. Hidupku bukan aku lagi. Tema ini bukan tema yang asing bagi kita, ibu-ibu. Tema ini sudah sering mungkin kita dengar, bahkan juga lewat khotbah-khotbah, ibu-ibu sudah mendengar tentang hidupku bukan aku lagi. Nah, ibu-ibu, kalau kita renungkan tadi pujian itu, pujian yang mengatakan bahwa aku memilihmu Tuhan, aku memilihmu Tuhan. Berarti yang artinya kalau kita memilih Tuhan, bahwa dialah yang menjadi segalanya bagi kita. Kalau kita memilih Tuhan, bahwa tidak ada hal yang lain lagi dalam diri kita selain Tuhan. Kalau kita sudah memilih Tuhan, bahwa dialah yang menjadi segala-galanya. Kalau kita sudah memilih Tuhan, bahwa kita ini adalah menjadi milik Tuhan. Kalau kita sudah memilih Tuhan, berarti kita ini adalah menjadi milik Tuhan. Nah ini yang harus menjadi perenungan bagi kita. Jadi bukan hanya sekedar ucapan kita, bukan hanya sekedar pujian kita, bukan hanya sekedar nyanyian kita. Kalau kita berkata, aku memilihmu Tuhan. Tetapi yang kita lakukan bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah keinginan kita sendiri, kemauan kita sendiri, kehendak kita sendiri, bukan maunya Tuhan. Tetapi kalau kita memilih Tuhan, di mana kita ini sudah menjadi milik Tuhan, berarti kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, yang kita lakukan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan lagi dengan keinginan kita, bukan lagi dengan ambisi kita, bukan lagi dengan kemauan kita, tetapi sudah menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, itulah yang menjadi kita lakukan. Amin ibu-ibu. Apakah sekarang ibu-ibu sudah menjadi milik Tuhan? Sudah menjadi milik Tuhan? Coba kita lambaikan tangan yang sudah milik Tuhan. Sudah menjadi milik Tuhan? Apakah kita sekarang sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Gimana ibu-ibu? Gimana? Nah, coba kita buka dulu Alkitab kita di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 sampai ayat ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Sudah dibuka Alkitabnya?
Sudah dibuka Alkitabnya Ibu-Ibu? Ya, saya bacakan ya Ibu-Ibu ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh yang kudus kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Rasul Paulus menuliskan ayat ini mengatakan bahwa kita telah dibeli. Kita telah dibeli, bukan dicicil. Ibu-ibu, seperti kita mencicil perabotan rumah, seperti kita mencicil rumah, mencicil motor. Nah, kita itu tidak dicicil, tetapi kita dibayar dengan lunas. Kita dibayar dengan lunas, bukan dicicil, dengan lunas. Siapakah yang membeli kita, ibu-ibu? Siapa yang membeli ibu-ibu? Yang membeli kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang membeli kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia merelakan dirinya dikorbankan di atas kayu salib. Kita itu dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan harga yang murah. Bukan dengan harga yang murah, ibu-ibu. Kita dibeli dengan harga yang mahal. Dengan darahnya sendiri. Dengan hidupnya sendiri. Kita dibeli oleh Tuhan Yesus. Coba kita bayangkan ibu-ibu, bagaimana Tuhan Yesus membeli kita dengan harga yang mahal. Bukan dengan harga yang murah, tapi harga yang mahal, yaitu hidupnya sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang membeli kita, ibu-ibu. Nah, yang berarti kalau kita sudah dibeli oleh Tuhan, yang artinya kita adalah menjadi milik si pembeli tadi. Seperti itu kan ibu-ibu? Sekarang coba ibu-ibu misalnya membeli sebuah motor. Ibu beli dengan harga yang lunas. Terus apakah itu kan menjadi milik ibu? Iya kan? Nah, coba ibu yang beli tetapi tetangga yang pakai gimana perasaannya? Ibu yang beli motornya. Ibu yang beli, tetapi yang pakai tetangga. Suka-suka dia mau diapain pun suka-suka dia. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Mau nggak kira-kira? Mau nggak gitu? Nah, ibu yang beli barang itu, tapi orang yang pakai. Mau nggak ibu-ibu? Nggak mau kan? Nah, berarti kalau ibu-ibu yang beli, ibu-ibu dong yang berhak atas barang itu. Ya kan? Ibu-ibu yang berhak atasnya kan? Ibu-ibu mau apain pun itu barang, berarti ibu yang berhak. Bukan orang lain yang berhak. Nah, berarti kita juga seperti itu. Kita dibeli oleh Tuhan. Berarti yang berhak atas hidup kita adalah Tuhan sendiri. Yang berhak atas hidup kita Tuhan sendiri. Bahkan bukan kita lagi. Bukan siapa-siapa lagi yang berhak atas diri kita. Tetapi Tuhan sendiri yang berhak atas diri kita. Karena apa? Karena Tuhan yang membeli kita. Jadi banyak selama ini pemikiran orang-orang bahwa dia berkata Tuhan, engkaulah Tuhanku. Tetapi Tuhan tidak berkuasa atas hidupnya. Tapi yang berkuasa atas hidupnya Allah, dirinya sendiri. Dirinya sendiri, kemauannya, keinginannya, ambisinya, apa yang dia mau, apa yang dia ucapkan, apa yang dia inginkan. Semaunya dia sendiri, ibu-ibu. Ya kan? Pokoknya semaunya sendiri. Dia nggak sadar bahwa kalau dirinya itu sudah dibeli oleh Tuhan. Dia nggak sadar kalau dirinya itu sudah dibeli dengan harga yang lunas. Dia maunya sendiri. Nah, tapi pada sore hari ini kita sudah menyadari bahwa diri kita ini sudah dibeli oleh Tuhan. Kita dibeli dengan harga yang lunas, dengan harga yang mahal. Berarti kita tidak bermilik lagi atas hidup kita. Kita tidak bermilik lagi atas hidup kita. Tetapi yang bermilik atas hidup kita adalah Tuhan sendiri. Sekalipun ada keinginan kita, sekalipun ada ambisi kita, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan lagi dengan diri kita sendiri, ibu-ibu. Kita punya keinginan, kita tanya Tuhan, apakah keinginan ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan?
Apakah rencanaku ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan? Apakah pikiranku ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan? Apakah yang kurasakan ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan? Apakah yang kuucapkan ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan? Jadi semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, ibu-ibu. Harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi banyak orang-orang tidak menyadari ini, ibu-ibu, bahwa dia berpikir cukup hanya dia sebagai orang Kristen ya sudah. Jadi dia tidak berpikir kalau dirinya itu sudah dibeli oleh Tuhan, bahwa dirinya itu sudah ditebus oleh Tuhan. Maka pada ibu-ibu waski, kita harus sadar bahwa kita ini sudah tidak bermilik lagi. Biarlah kiranya Tuhan yang akan berhak atas hidup kita. Tuhanlah yang bermilik atas hidup kita. Nah, ibu-ibu, bagaimanakah supaya kita sampai bisa berkata, hidupku bukan aku lagi. Ini bukan hal yang gampang. Benar gak ibu-ibu? Ini bukan hal yang gampang. Untuk kita menjadi berkata hidupku bukan aku lagi itu mah kata-kata itu gampang. Iya enggak? Untuk kita mengatakan hidupku bukan aku lagi itu gampang. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam suatu tindakannya, dalam suatu perjalanan kehidupan kita, itu tidak mudah ibu-ibu. Kira-kira mudah enggak ibu-ibu? Kalau ibu-ibu disakiti, mudah enggak mengampuninya? Mudah enggak? Kalau ibu-ibu dikecewakan, mudah enggak memaafkannya? Kira-kira mudah enggak? Ibu-ibu enggak dihargai suami, enggak dihargai anak, kira-kira mudah enggak menerimanya? Ayo, enggak apa-apa dibuka videonya, dibuka suaranya. Kira-kira mudah enggak ibu? Kita enggak dianggap orang, kita enggak dianggap suami. Kita sudah masakin suami, kita udah ladeni suami, tapi kita enggak dianggap. Mudah enggak ibu-ibu? Enggak mudah kan? Atau anak, kita udah urus anak dengan baik, kita udah nafkahi, kita udah sekolahi, tapi dia melawan kita, dia mengecewakan kita. Kira-kira mudah enggak menerima itu ibu-ibu? Enggak mudah kan? Pasti rasanya ada sakit ya, ada rasanya kecewa ya. Atau kita juga sama teman kita sudah berbuat baik, sudah melakukan hal yang baik, tapi dia mengkhianati kita, dia mengecewakan kita. Kira-kira mudah gak ibu? Gak mudah ya. Gak mudah ya. Jadi untuk kita dalam pelaksanaan, hidupku bukan aku lagi. Itu bukan hal yang gampang. Itu bukan hal yang mudah. Itu adalah satu perjuangan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus berjuang terus. Kita harus berjuang terus. Nah, seperti apa? Seperti apa? Yang pertama, bagaimana supaya kita mampu hidupku bukan aku lagi. Yang pertama adalah pola pikir kita harus kita rubah. Mindset kita harus dirubah. Cara pandang kita harus dirubah. Itu yang perlu kita rubah dulu. Kalau pola pikir kita ini belum berubah, cara pandang kita ini belum berubah, kita tidak akan bisa menjadi milik Tuhan. Kita tidak akan bisa mengatakan hidupku bukan aku lagi. Kalau pola pikir kita ini tidak berubah. Jadi yang pertama yang kita rubah adalah pola pikir kita. Seperti apa pola pikir kita itu? Kita harus berpikir bahwa tadi seperti yang saya katakan tadi, hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib. Berarti kalau kita sudah memiliki pola pikir seperti itu, bahwa hidupku sudah ditebus oleh Tuhan, bahwa kita akan berpikir, saya ini hidup untuk apa? Saya ini hidup untuk siapa? Saya hidup ini, apa yang harus kulakukan buat Tuhan? Nah, ini yang harus kita rubah. Berarti kalau pola pikir kita harus rubah, bahwa kita hidup ini untuk apa? Kita hidup untuk siapa?
Berarti kalau ini kita berubah, maka kita suka-suka kita saja. Suka-suka saja kita hidup ini. Kita sembrono, kita mau-maunya kita saja. Tapi kalau pola pikir kita sudah berubah, bahwa kita berpikir, aku hidup adalah untuk Tuhan. Aku hidup adalah untuk Tuhan. Aku hidup adalah untuk melayani Tuhan. Aku hidup adalah untuk mengabdikan hidup kepada Tuhan. Maka bisa kita akan menjadi hidupku bukan aku lagi. Tapi kalau pola pikir kita belum kita rubah, kita nggak akan bisa. Hidup kita bukan aku lagi. Hidup kita terus menjadi diri kita sendiri. Hidup kita terus menjadi milik kita sendiri. Tapi kalau kita sudah mengubah pola pikir kita sudah ini, oh, aku ini sudah ditebus oleh Tuhan. Aku ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang artinya Tuhan sudah mengembalikan kita kepada rancangan semula. Yang tadinya hidup kita rusak, yang tadinya hidup kita tidak diperhamba oleh iblis, tetapi setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah dibeli Tuhan, maka berarti kita ini sudah menjadi hamba Tuhan. Jadi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan yang arti tadi kita dikembalikan kepada rancangan semula. Yang tadinya gambar dan rupa kita telah rusak. Tetapi Tuhan akan mengembalikan gambaran kita itu kepada gambaran yang serupa dengan Tuhan tadi. Nah berarti kalau kita sudah berpikir seperti itu, bahwa aku sudah diselamatkan Tuhan, aku sudah ditebus oleh Tuhan, maka disitulah kita tadi akan berkata, Tuhan, aku harus hidup untuk Tuhan. Kalaupun aku hidup, aku harus hidup untuk Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Aku mau belajar melakukan rencanamu. Nah, itu yang harus pertama kita ini adalah pola pikir, mindset kita itu, cara pandang kita itu harus kita ubah dulu. Itu harus ubah kita dulu. Tapi kalau cara pandang kita ini nggak berubah, pola pikir kita ini nggak berubah, kita hanya hidup dengan sesuka kita aja, ibu-ibu. Kita hidup hanya semau-maunya kita aja, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kehendak kita. Apa yang kita mau ya kita lakukan gitu. Sehingga seringkali kita ini, yang kita lakukan ini tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi yang kita lakukan adalah melukai hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan. Nah, mari ibu-ibu, kita rubahlah pola pikir kita, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah menebus kita, Tuhan ingin mengembalikan kita kepada rancangan semula. Untuk itu kita jangan rusak lagi itu, ibu-ibu. Kita jangan lagi rusak itu, tetapi kita perjuangkan itu terus. Dengan apa? Dengan kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan terus kita menggali kebenaran firman Tuhan. Dengan apa? Dengan kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dengan kita mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka di sanalah nanti akan pola pikir kita ini akan bisa berubah, ibu-ibu. Amin, ibu-ibu. Ibu-ibu mau dimiliki oleh Tuhan? Amin. Mau dimiliki oleh Tuhan atau mau dimiliki diri sendiri? Ibu-ibu, dimiliki Tuhan itu pasti akan membahagiakan hidup kita. Dimiliki Tuhan itu akan menyenangkan hidup kita. Dimiliki oleh Tuhan itulah yang menjadi kualitas hidup kita yang paling lebih hebat. Itu kualitas hidup kita. Bukan rumah kualitas hidup kita. Bukan jabatan, bukan kedudukan. Bukan kita punya rumah yang mewah. Bukan punya uang banyak. Kita punya harta. Bukan itu kualitas hidup kita, ibu-ibu. Bukan itu kualitas hidup kita. Karena itu semua akan kita tinggalkan. Amin. Semua itu kita akan tinggalkan. Semua itu kita akan lepaskan. Untuk itu kita nggak boleh menggenggam. Tapi kualitas hidup kita adalah jika kita dimiliki oleh Tuhan. Jika kita dimiliki oleh Tuhan, itulah yang menjadi kualitas hidup kita. Sehingga kalau kita sudah dimiliki oleh Tuhan, kemanapun kita berada, akan menjadi berkat bagi orang lain. Akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita sudah dimiliki oleh Tuhan, kita nggak akan melukai hati orang. Kita nggak akan mengecewakan hati orang.
tetapi kita akan menjadi berkat bagi orang. Nah, kemudian kedua ibu-ibu, bagaimana kita supaya ini hidupku bukan aku lagi. Yang kedua adalah kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Yang pertama tadi kan kita rubah dulu ini mindset kita ini. Kita rubah dulu ini pola pikir kita ini. Cara pandang kita ini kita rubah dulu. Kita rubah dulu ini. Jadi jangan kita dulu seperti hidup kita yang lama dulu. Ya kan? Jangan pola pikir kita seperti yang lama dulu. Tapi kita rubah dulu. Kemudian apa? Kemudian kita menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan. Karena kita tadi sudah mengubah pola pikir. Berarti kalau pola pikir kita itu sudah berubah, kita akan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita akan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau pola pikir kita belum berubah, kita nggak akan bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi yang kedua adalah serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti kalau menyerahkan hidup sepenuhnya bukan tanggung-tanggung loh ibu-ibu. Jangan serahkan hanya tangan kita satu, tangan satu lagi kepada kita. Kaki kita yang satu, tentu satu lagi kepada kita. Bukan. Tetapi menyerahkan hidup kepada Tuhan. Seluruh hidup kita ini harus kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi cita-cita kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, kita tidak boleh lagi mencurigai Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak boleh lagi merasa bimbang, takut, khawatir. Tidak ada lagi dalam diri kita. Ya kan? Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita. Nah, jadi jangan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi yang kita lakukan bukan kehendaknya Tuhan. Yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya semua apa yang Tuhan mau itu yang harus kita lakukan. Jadi yang kedua, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan berkata, saya pinjam kata Pak Eras, hancur pun aku, hancurlah dalam tangan Tuhan. Amin. Hancur pun saya, hancurlah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup sepenuh Tuhan, kalaupun aku hancur, biarlah aku hancur dalam tangan Tuhan. Ya kan ibu-ibu? Biarlah hancur dalam tanganku. Jadi kalau selama ini penyerahan kita hanya penyerahan yang setengah-setengah, marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita dengan total kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu lagi mencurigai Tuhan. Kita tidak ada lagi rasa takut, tidak rasa lagi bimbang. Apapun itu kita jalani saja hidup ini. Amin. Kita jalani saja hidup ini. Kita jalani saja hidup ini. Dan saya percaya kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pun akan selalu menjaga, memelihara hidup kita. Dan Tuhan pun tidak akan mempermalukan kita. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Ya, jadi mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan ibu-ibu. Serahkanlah hidupmu. Sehingga tidak ada lagi rasa kekhawatiran kita. Nah, tetapi saya katakan tadi, ini bukanlah hal yang mudah. Tapi ini adalah hal yang berat bagi kita. Ini adalah satu perjuangan bagi kita. Tapi jika ini sudah ada bagi kita, maka kita akan menjalani hidup ini dengan rasa tidak ada beban dalam hidup kita. Amin. Seperti Rasul Paulus berkata, coba kita lihat di dalam kitab Filipi 1. Filipi 1 ayatnya yang ke-23. Bukan. Bukan 23 Ibu, bukan. Itu bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Coba itu ada yang tahu nggak ayatnya di mana itu? Ya, ayat 21. Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Sudah dapat ibu-ibu?
Sudah? Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ibu-ibu siap mati? Siap mati? Ibu-ibu sudah siap mati? Kan di sini dikatakan adalah keuntungan mati. Siapa yang sudah siap mati angkat tangannya? Coba dilambaikan tangannya yang sudah siap mati. Kok nggak ada yang lambai tangan? Belum ada yang siap mati ya? Ya, belum ada ya. Masih mau bermilik ya dengan diri sendiri ya. Ya, jadi Rasul Paulus berkata bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ini kita berani berkata seperti ini kalau kita sudah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka baik ibu-ibu pada sore hari ini, saya tidak panjang-panjang firman Tuhan ini. Mari kita terus berjuang, terus kita melakukan kebenaran firman, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita akan berkata, hidupku bukan aku lagi. Coba kita katakan sama-sama. Hidupku bukan aku lagi. Coba ibu-ibu kita katakan sama-sama. Hidupku bukan aku lagi. Hidupku bukan aku lagi. Tetapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Amin. Tetapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Maka untuk itu, apapun masalah kita, apapun persoalan kita ibu-ibu, kalau sudah hidupku bukan aku lagi, kita sudah enjoy dalam hidup ini. Kita sudah enjoy menjalani hidup ini. Tidak ada masalah lagi bagi kita. Kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Kapanpun Tuhan panggil kita berkata, hidupku bukan aku lagi Tuhan. Terserah kamu lah Tuhan. Apa yang kau melakukan Tuhan. Jadi yang menjadi tugas kita, kalau hidup kita bukan aku lagi, kita sudah memperhambakan diri kita kepada Tuhan. Kita sudah mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang menjadi tugas kita, mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak bermilik lagi, ibu-ibu. Jadi kalaupun kita tidak punya duit, apalagi saat ini sedang COVID, yang mungkin hanya cukup adanya saja, kita akan berkata, hidupku bukan aku lagi Tuhan. Amin. Amin ibu-ibu. Jadi kita enggak merasa resah, kita tidak rasa takut lagi, kita akan jalani saja hidup ini. Saya percaya kita akan bisa nanti mencapai dunia akan datang, yaitu langit baru, bumi baru bersama dengan Tuhan. Amin ibu-ibu. Jadi mari para ibu waski semuanya, kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita bersama-sama mengarahkan hidup kita ke dalam Tuhan, supaya nanti saat kita sudah dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, mari anakku, tempatmu sudah tersedia bagimu. Itulah nanti akan Tuhan katakan kepada kita. Jangan sampai Tuhan menolak kita. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, Ibu Maria Sutarti. Waduh, itu sangat tragis sekali. Sangat tragis sekali ibu-ibu. Hidup kita ini hanya sementara, hidup ini hanya singkat. Kita lihat sudah dua anggota waski, teman-teman kita yang sudah dipanggil Tuhan. Itu kita nggak nyangka-nyangka ya. Seperti mertua saya, ibu siapa lagi, Ibu Siva, sudah tidak bersama kita lagi. Nah, tiga orang. Kita nggak tahu lagi siapa yang nanti giliran siapa ini mau dipanggil. Ya kan, bisa giliran saya, bisa gilirannya Ibu Christine, bisa gilirannya Ibu Elis, kita nggak tahu. Apalagi kondisi COVID begini, nggak ada yang tahu menjamin hidup kita, ya kan? Kita nggak bisa. Nah, jadi kalau kita sudah
berkata hidupku bukan aku lagi, tidak ada lagi masalah. Amin. Amin ibu-ibu. Wah, pasti ibu kata gini, Ibu Remi mah gampang ngomong. Lihat nih, saya itu masalah saya berat ibu-ibu. Jadi seberat apapun masalah kita ibu-ibu, kita percaya Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang lebih berkuasa. Amin. Jadi kalau Tuhan kita sudah menjadi hidupku bukan aku lagi, masalah tidak menjadi masalah bagi kita. Tetapi yang masalah bagi kita, supaya kita terus memperjuangkan hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi milik Tuhan. Amin ibu-ibu. Jadi inilah firman Tuhan buat kita sore hari ini. Mari sama-sama kita memberikan hidup kita. Yang pertama tadi mengubah pola pikir kita, mengubah cara pandang kita, mengubah mindset kita, supaya kita tadi bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup dalam aku. Karena apa? Kita sudah dibeli, ingat ya Bu, kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang mahal, dengan harga yang lunas, dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri yang diberi kepada kita. Kalaupun kita sekarang ini masih hidup, kita harus membutuhkan makan dan minum, membesarkan anak-anak, menyekolahkan anak-anak. Tapi semua itu kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk ambisi kita lagi. Bukan untuk keinginan kita lagi. Bukan supaya kehormatan kita lagi. Tapi semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berjuang ibu-ibu. Selamat berjuang. Sampai kita sudah tidak bermilik lagi. Tetapi Tuhanlah yang menjadi milik. Kita menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi milik kita. Maka kita berkata, aku bukan aku lagi. Tapi Kristuslah yang ada dalam hidupku. Amin. Amin. Firman Tuhan buat kita sore hari ini. Coba kita lambaikan tangan kita ibu-ibu. Coba. Amin. 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 Baik, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mana bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Engkaulah yang hidup ya Tuhan. Kalau selama ini ya Bapa, kami hidup dengan suka-suka kami sendiri. Kami hidup hanya menyenangkan diri kami sendiri. Kami hidup dengan kemauan kami sendiri. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan. Seringkali dalam diri kami adalah kekhawatiran, ketakutan. Tapi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau sudah membeli kami dengan harga yang lunas. Engkau sudah membeli kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Bahwa kami ini adalah milik-Mu sesungguhnya ya Bapa. Kami tidak berhak lagi atas diri kami. Tapi Tuhanlah yang berhak atas diri kami. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam Tuhan. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami, baik masalah anak-anak, masalah suami, masalah rumah tangga, ekonomi, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami bukan milik kami sendiri, kami sudah menjadi milik Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan memelihara kami. Sampai kami menutup mata kami, Tuhan akan terus memelihara kami. Terima kasih Bapa, kuatkan kami terus Tuhan, untuk kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi berkat bagi setiap orang ya Tuhan. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Berkati semua ibu-ibu waski pada sore hari ini Tuhan. Apapun masalah pergumulan mereka, kiranya Tuhan Engkau yang campur tangan. Yang mereka saat ini dalam kelemahan, kiranya Tuhan kuatkan. Yang mungkin mereka sedang dalam kekurangan, Tuhan Engkau mencukupkan mereka ya Bapa. Sehingga tetap mereka mempermuliakan nama-Mu. Sehingga mereka tetap menyerahkan hidup mereka kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau.
Berkatilah pelayanan kami di GSKI Perdatam ini. Berkati juga gembala kami Pak David Adam ya Tuhan. Engkau terus berikan dia kekuatan. Engkau berikan dia semangat, sukacita. Engkau berikan dia kesehatan untuk membimbing kami, untuk menggembalakan kami, untuk menuntun kami ke jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kau berkati gembala sidang kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pada David Adam ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menyertai dia dimanapun berada. Berkati juga keluarga, istri dan anak-anak ya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah Engkau ya Tuhan. Ya doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat dulu satu pengumuman dulu Bu Elis, pengumuman. Untuk ibadah kita minggu yang akan datang Bu Elis. Ya, Ibu, untuk pengumuman pada ibadah ini, minggu keempat kita mengadakan ibadah seperti ini lagi. Mungkin lebih sempurna ya, ini banyak prodipnya. Karena masih percobaan. Nah, nanti di ibadah minggu keempat itu kita akan membacakan anggota-anggota WASKI yang berulang tahun di bulan Maret, Februari, dan Januari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu keempat. Terima kasih ya Ibu-Ibu atas kehadirannya. Bu Paul, terima kasih Bu Paul, Bu Sarah, semuanya, semoga kita sehat-sehat semua. Sampai kita nanti ketemu di Kamis minggu keempat ya Bu Elis ya. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Maria Soekarti untuk nyanyikan sebuah lagu. Nanti kita tolong Pak David yang akan menutup kita dalam doa berkat. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah WASKI yang perdana di bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini kiranya boleh menguatkan kami semua para ibu-ibu dan wanita suara kebenaran Injil lainnya yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan dalam setiap aktivitas, kiranya Tuhan menyertai Roh Kudus menolong kami untuk bertumbuh terus sesuai dengan kehendak-Mu seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Ibu Remi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga Ibu Kati yang sudah memimpin puji-pujian, juga Errol yang memainkan musik, dan semua Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Doa ucapan syukur kami pada sore hari ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sudah siap? Ya. Kamera ya, kamera. 1, 2, 3. Lagi ya. Ya Pak. 1, 2, 3. Nah, cukup. Nanti saya share. Ya Pak. Ibu-ibu, hari Rabu juga ikut ya. Hari Rabu, PA ikut juga ibu-ibu ya. Jadi yang ibu-ibu ikut hari ini, hari Rabu ikut juga PA ya. Mantap ibu-ibu. Mantap. Hari Rabu ya ikut ya, berarti sudah ada Zoom-nya ya. Jadi Rabu harus ikut PA semuanya. Pesan dari saya juga ikut usin. Ya, usin juga, usin. Jangan ada bosan-bosannya mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita uber terus ya. Firman Tuhan. Doa pagi juga, doa pagi. Betul. Doa pagi jam 5. Doa pagi itu perlu kata Pak Pendeta Erastus. Jangan lewatkan. Nyuci baju agak siangan nggak apa-apa. Hadirat Bapak itu aduh luar biasa. Jangan mikirin dapur. Iya. Kalau usia Indah sebulan sekali ya. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati.